Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Nama Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Saudara semua. Sekali lagi shalom. Saya percaya saudara, di tahun yang baru kita percaya ada semangat yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin saudara. Sama seperti firman Tuhan berkata bahwa aku bersyukur sebab apa yang kau perbuat dalam setiap kehidupanku dahsyat dan ajaib. Saya percaya saudara hari ini melangkah di tahun yang baru,
di tahun 2024. Saya percaya kita akan mengalami banyak hal yang dahsyat dan ajaib yang berasal daripada Tuhan. Bolehkah saudara di tahun yang baru ini kita kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami, tanda kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa masuk ke dalam tahun 2024. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk pelayanan kami Tuhan. Kami datang, kami siap menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Kasih tepuk tangan dahsyat untuk Tuhan kita, saudara. Mari bersama-sama dengan hati yang bersyukur menyembah Tuhan. Mari bersama-sama katakan saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata,
selamanya, oh Raja atas segala. Hanya Engkau Tuhan, namamu besar. Mari sekali lagi nyatakan, layak Engkau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, oh Raja atas segala raja. Namamu besar terpuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar terpuji. Namamu besar, namamu besar sembah Engkau Tuhan Yesus. Terimalah setiap sembah syukur hormat kami Tuhan. Koranamaya syanadada, hiyanananamaya syanadada, hiyanananamaya. Koranamaya syanadada. Kami sembah Engkau Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Yesus namanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh da 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 maya shana da da, oh da 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 maya shana da 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 da, da 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 maya shana, kiara na 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 maya shana da da da. Kami menikmati Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Maya shata kara da 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 maya shana da da. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Mari satu suara sama-sama katakan Jesus, Jesus, you be lifted higher. Come on.
bagi Tuhan yang bertakhta, bagi hidup kita, bagi gereja kita, bagi bangsa Indonesia. Kami siap bersorak-sorai Tuhan, kami siap bersuka cita. Satu alasan kami Tuhan kalau kami bersorak sebab Tuhan hadir di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang siap bersorak. Sama-sama kita katakan amin. Boleh senyum kasih ke kanan kirimu, katakan selamat tahun baru untuk kita semua. Haleluya. Saudara siap bersuka amin? Yang siap bersuka katakan amin. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sekali lagi yang berbahagia sama-sama katakan, come on. Satukan kita tanpa memandang di antara. Yang bersama keluarga, bersama-sama istri, gandengan tangan sama-sama katakan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjukkan dirimu saudara, katakan sama-sama, katakan. Katakan amin. Mari sama-sama katakan yang berbahagia. Katakan sama-sama, come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan namanya siapa saudara, katakan come on. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
tiada yang dapat. Tunjuk dengan kasih, katakan. Kau tiada yang. Sekarang saudara, cari 3 orang. Cari 3 orang ya, siap ya. 1, 2, 3, say. Kau sahabatku. Katakan. Tiada yang dapat. Cari lagi 3 orang, siap ya. 1, 2, 3, say. Kau tiada. Sekarang lebih lagi saudara ya. Cari 5 orang. Cari 5 orang, siap. 1, 2, say. Kau sahabatku. Say. Tiada yang dapat. Sekali lagi 5 orang, say. Kau saudaraku. Katakan sama-sama. Gandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk dengan kasih, katakan sama-sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan janji sama Tuhan, katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang sepakat, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang mau berjalan bersama Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Dari tahun yang baru ini, Tuhan menuntun setiap langkah kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan. Tak pernah ku ragu akan
hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat dan lawatan-Mu saat ini. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, penuh damai sejahtera, ada keamanan, ada perlindungan Tuhan yang melingkupi bangsa kami Indonesia. Pemilu bulan Februari 2024 ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Semua akan berjalan dengan aman, lancar, adil, serta jujur. Presiden yang terpilih, pemerintahan yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki jiwa nasionalis dan toleran. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Biar roh takut akan Tuhan yang menguasai kedua pemimpin bangsa kami ini, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko, kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, Tuhan senantiasa tuntun dan pimpin sampai amanat agung-Mu tergenapi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan juga memberkati gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatannya dengan stamina tubuh yang prima. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah itu tergenapi tepat seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Mu dengan hikmat pewahyuan yang baru. Tuhan juga memberkati keluarga hamba-Mu dengan perlindungan, pemeliharaan yang sempurna. Tuhan juga memberkati generasi Yeremia di CK7. Biarlah mereka dapat hidup takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, serta bergerak melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa pengurapan Tuhan menyertai generasi muda di tempat ini sampai melalui kehidupan mereka. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara semua. Puji Tuhan. Saya lihat dari sini wajah-wajah yang bersuka cita semua. Amin ya saudara ya. Baik, puji nama Tuhan. Di kesempatan hari ini saudara, kami menyambut dengan sukacita bagi bapak saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBPRJ Ibadah Raya 3. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi? Kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu di kanan saya, ada 2, 3. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Di tengah juga ada. Haleluya. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR yang ada di depan saudara untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara memberikan lewat amplop. Saudara membutuhkan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan membantu untuk memberikan amplop pada saudara. Baik, kalau sudah persiapan persembahan semuanya, bolehkah saudara sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan deklarasi doa persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 14 Januari 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Dr. Cis Nugraha, dengan kesaksian pujian dari Maria Sandi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Dereja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Erik Keswanto. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan yang professional and couples 2 PM service. Anda buka tiap hari, hari-harimu atau minggu-minggumu atau bulan-bulanmu bahkan tahun-tahunmu dengan doa. Amin. Tapi kau tutup harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu dengan syukur. Itu sangat sederhana. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online, dimulai pada tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Maret 2024, setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap segera mendaftarkan diri melalui website www.gbprj.org. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBI PRJ dibuka mulai tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBI PRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBI PRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBI PRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR code souvenir. Masuk atau login di apps GBI PRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir. Apabila Bapak Ibu masih mengalami kendala untuk mengupdate apps tersebut, maka dapat langsung ke counter souvenir tersebut. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih setiamu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Kami punya Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bersyukur sama-sama nyatakan. Kau beri yang ku pinta. Yes, kami bersyukur kami punya Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Mari dengan tangan terangkat sama-sama nyatakan. Kau beri yang ku pinta. Kau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Dan kau bukakan. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan Yesus. Aku melangkah. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
disembah, dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus layak, layak ditinggikan, layak. Kau Bapa yang kekal, yang tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kasih setiamu besar, ajaib. Haleluya. Sedekara pala masandara maso. Sekara pala maso. Nekara pala masandara malamase. Haleluya. Mari alami Tuhan, biar di 2024 kita berjalan mengalami Tuhan di setiap musim kehidupan. Saya yakin ini tahun yang luar biasa. Memang orang berkata gak baik, membingungkan, tapi percayalah ada jalan-jalan ajaib yang Tuhan akan berikan. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan. Bahkan firman Tuhan berkata, dia sedang mempersiapkan jalan di padang gurun. Dia sedang membuat sungai-sungai di padang belantara. Akan ada promosi-promosi yang baru yang dibukakan buat orang-orang yang buka hati. Mari minta dituntun Tuhan, minta disertai oleh Tuhan. Biar lagu ini menjadi sebuah doa kita. Lagu yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita yang paling dalam. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Benar, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia. Let's sing GBBRJ. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Amen. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau besertaku. Jadikan ini doa kita. Sungguh kami tak mampu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Amin. Kemurahan-Mu, pimpin langkahku setiap waktu. Dengar doa umat-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, yes, dan berjalanlah denganku segenap hati. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Sungguh Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan,
bersama-sama. Sekete karapapapapapapapa. Sambil tepuk tangan berbahasa roh. Hinarapasede karapapapapapapapapa. Sekete karapapapapapapapapa. Hikarapapapapapa. Yang lemah berkata aku kuat. Yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Yang miskin berkata aku diberkati Tuhan. Sekete karapapapapapapapa. Yes, Lord. Tanpamu kami tidak mampu Tuhan. Tanpamu kami tidak cakap. Tanpamu kami takut. Kami kuat karena Tuhan. Terima kasih. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Gereja ini ada di semua musim kehidupan. Tuhan tolong. Karena semua anugerah Tuhan. Kami semua yang ada di sini, kami sadar yang rendah hati akan berkata, kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 365 hari di tahun 2023, Tuhan menuntun kami. Kami masih sehat, bernafas, mungkin ada juga yang sedang sakit. Tapi sampai hari ini Tuhan tolong kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kami hanya bisa berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berbicaralah. Hamba yang terbatas ini yang tidak memiliki apapun. Penuh kekurangan, kadang-kala curang. Tuhan urapi hambamu. Bersuaralah, lidah bibir yang terbatas ini tidak akan menghalangi untuk engkau bersuara. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Tapi lebih penting adalah supaya kami kenal pribadimu. Karaktermu, jalan-jalanmu. Itu jauh lebih penting dari apapun yang terjadi pada kami. Terima kasih Bapa. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan Yesus yang mencintai Tuhan. Mari katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Happy New Year buat jemaat GBPRC. Saya tahu dia ada di tengah-tengah kita. Nah, izinkan saya berbagi tanpa menggurui. Setiap kali saya katakan itu lahir dari hati yang dalam. Karena saya selalu mengecek motivasi saya ya Bapak Ibu. Nah, tadi pagi saya bicara tentang sudut pandang di 2024. Walaupun general aja. Karena begini Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi pendeta yang kayaknya tahu semua kehendak Tuhan buat tiap orang. Jangan ya. Jadi begini, nggak ada calo dalam kekristenan. Kan kita anak-anaknya, dia bapak kita. Gak ada bapak yang bicara sama anak lewat calo kan. Jadi saudara kalau berkata, Pak Rubin apa sih kehendak Tuhan buat saya? Ya cari sendiri, makanya dekat sama Tuhan, melekat, banyak berdoa. Wong saya sendiri juga masih sibuk mencari kehendak Tuhan untuk saya ini apa. Jadi saudara cari sendiri lah ya. Ya oke. Nah saya ingin sampaikan beberapa hal yang mungkin menurut saya penting kita pikirkan. Nah, kita coba lihat Hebrew chapter 10, Ibrani pasal 10. Ya, coba kita lihat nanti ayat 19 sampai ayat mungkin 25. Ada beberapa hal yang nanti saya akan korelasi dengan ibadah yang pertama tadi, walaupun khotbahnya beda. Ya, karena saya tipikal biasanya jarang khotbah sama, walaupun nggak salah juga ya Pak Farel untuk khotbah sama. Jadi Pak Farel sudah tahu saya bahwa ya kita udah kenal lama. Ada kakak senior saya juga dekat saya itu Pak Roni Tanuwijaya, nggak tahu bisa dampingin saya hari ini, sebuah anugerah. Ya beliau ini legend di bidang bola dan banyak hal pelayanan yang luar biasa ya yang beliau lakukan. Nah Pak Farel tahu saya biasanya jarang khotbah sama ya, tapi kali ini nanti akan ada korelasi walaupun mungkin ada beberapa view yang agak berbeda ya. Tapi ini yang Ibrani katakan. Nah, kitab Ibrani itu isinya garis besarnya adalah for better life. Untuk hidup yang lebih baik. Katakan untuk hidup yang lebih baik. Ya. Nah, dunia tidak akan makin baik. Makanya saudara tidak perlu menunggu sesuatu yang baik dari dunia. Saudara yang harus baik dalam Tuhan. Karena dunia tidak akan memberi saudara yang baik. Percayalah, kondisi tidak akan makin baik. Ini nggak ada hubungan dengan sekarang konflik-konflik, ya perang-perang, apa saja ya. Karena ke depan akan makin banyak yang mengagetkan. Tapi nggak apa-apa, ya.
Nah, hanya dalam Tuhanlah kita makin baik. Baik di sini bukan hanya duitnya makin banyak, ya mobilnya makin banyak, bukan itu. Tapi karakter kita makin baik. Sebagai suami harus makin baik kan. Istri jadi makin baik terhadap suami. Orang tua sama anak makin baik. Anak-anak hormat sama orang tua makin baik. Nah, baiknya itu baik karakter. Jadi makanya di kitab Ibrani itu selalu tulisannya apa? Korban yang lebih baik, darah yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik, kemah yang lebih baik daripada kemah suci. Itu for better than, for better life. Itu kitab Hebrew isinya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan dipertentangkan yang nulis siapa. Ada yang berkata ini tulisannya Paulus, tapi ada juga yang berkata ini kelompok murid-muridnya Paulus yang disebut dengan aliran Paulin. Ya, saya tidak akan memperdebatkan itu. Pasti orang Pantekosta karismatik ya berkata ini Paulus. Kelompok lain berkata ini Paulin. Kelompok yang diajar oleh Paulus. Ya, tapi ini memang penulisnya adalah orang yang tahu tentang pelayanan mezbah. Jadi saudara tidak usah bingung tentang korban, tentang pengharapan mesianik dan sebagainya. Nah, kita berkata begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Highlight kata itu. Ya. Ini kuncinya adalah the blood of Jesus. Darah Yesus. Darah itu kan kehidupan berarti. Ya, saudara habis darah saudara tidak bisa hidup. Ya kan, darah itu kehidupan. Ini esensi. Kita sekarang penuh keberanian. Beraninya gak cuman biasa, tapi penuh, fulfill. Kita itu dipenuhi dengan kepenuhan penuh. Ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, nah. Oke, coba ayat yang ke-20, satu ayat lagi sebelum, nah ini. Karena ia di sini Yesus. Ia di sini siapa Bapak Ibu? Yesus. Jadi ini kuncinya Yesus. Darah Yesus dan Yesus. Passwordnya itu ini. Ya, the key of our life adalah Jesus. Nggak ada yang lain. Makanya kalau gereja tidak memberitakan Yesus, tidak mengejar keserupaan Yesus, berarti gedung gereja sia-sia, liturgi sia-sia, pendetane sia-sia. Percuma. I repeat again ya, saya ulang lagi. Bahwa kalau gereja itu tidak memberitakan Yesus, tidak fokus ke Yesus, tidak mengejar keserupaan dengan Kristus, berarti gedung gereja ini sia-sia, liturgi kita tadi itu sia-sia, pendeta seperti saya pun sia-sia. Kalau tidak ke Yesus. Ya percuma mau apa. Nah saudara kalau di sini hanya ketemu musik bagus ya, saudara bisa lihat di bar lah, atau di konser. Musiknya bagus-bagus. Tapi saudara di sini harus ketemu Yesus. Yang mau katakan amin. Saudara jangan berjumpa dengan pendeta. Karena pendeta tidak mengubah saudara. Malah kadang-kala pendetanya berubah seperti saudara. Adalah pendeta dekat pengusaha, sepatunya bisa kayak pengusaha itu. Jadi bisa saja. Loh, ya kan Pak Farel dekat dengan saya belum tentu berubah. Saya yang berubah kayak Pak Farel. Tapi untungnya Pak Farel sederhana. Jadi kalau saya berubah seperti beliau, oke. Padahal mau beli apa ya bisa lah. Coba saya lihat dari dulu Pak Farel simple orangnya. Simple lah ya. Ya mungkin pendidikan di luar negeri cara berpikirnya simple. Tapi simpenannya banyak ya kita nggak tahu ya. Nah lah maksudnya kan kita jangan lihat orang dari permukaannya ya. Pak Farel bercanda saja kan 2024 tahun bercanda ya. Oke kita lihat ya. Nah ini dia. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya. Nah kata hidup di sini tidak sekedar hidup biasa. Tapi zoe. God quality, kualitas Tuhan. Saudara orang kalau di rumah sakit selang-selang infus di mana-mana, selang di mana-mana sekarat. Orang berkata, dokter berkata masih hidup, tapi hidup nggak punya vitalitas. Nah bukan itu. Jangan asal hidup, karena orang di sekarat-sekarat lagi koma pun hiduplah. Ya kan keluarganya nggak boleh mengatakan dia mati, tapi udah pakai mesin, ya hidup. Tapi hidupnya karena mesin. Jadi nggak punya vitalitas, suruh mandi sendiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa. Nah jangan hidup seperti itu. Tuhan nggak mau kita hidup seperti itu. Tapi hidup yang penuh vitalitas, hidup yang ada daya dorong gitu. Hidup yang punya gerak yang begitu tangkas. Ya sekarang ini katanya, hati-hati anak-anak muda terutama yang memang kerjaannya ada di rumah ya. Enggak, sebagai pendeta saya wanti-wanti, banyak gerak loh. Sebab sekarang ini penyakit 38% menerpa anak muda itu karena kurang gerak. Hati-hati ya dengan penyakit ini. Ini sekarang ke depan. Ya, jadi tolong gerak, olahraga lah. Ya jangan yang mahal-mahal, biasa saja. Olahraga saya kan lari-lari saja. Lari dari kenyataan, lari dari masalah kan. Ya kan saya penggemar film Forrest Gump, ya Tom Hanks. Jadi lari aja, ada masalah. Kan
Kan itu rohani kan, lari-lari. Aku melupakan yang di belakangku dan berlari menuju pada sasaran di depan. Yang amin itu kayak saya itu olahraganya ya. Ya enggak perlu olahraga yang mahal-mahal, bolehlah tenis. Ya kalau golf silakan. Golf juga ada ayatnya. Jadi yang olahraga golf rohani juga. Kan ada ayatnya Mazmur 23. Ia membawa aku ke padang rumput hijau. Membawa aku ke air yang tenang. Itu kan padang rumput golf itu. Danaunya tenang, rumputnya hijau kan. Jadi ada ayatnya juga. Ya, jadi aku bukan petinju sembarangan. Jadi petinju pun ada ayatnya. Loh iyalah. Ya kan? Ya, makanya kalau mau ribut ya di ring tinju saja. Itu lebih bagus lah ya. Nah artinya ya ini pendeta memang susah ya dilatih. Oke enggak. Bahwa ini dia. Nah kata jalan itu saya suka. Jalan. Ia telah membuka jalan. Wow, jalan itu akses. Everybody say akses. Everybody say akses. Akses. Jalan itu apa? Movement, pergerakan. Saya ini penikmat tol. Ya, saya punya urapan selain diurapi Tuhan, saya diurapi Tuhan, saya diurapi untuk menyampaikan berita firman, saya diurapi Tuhan. Tapi saya juga punya urapan supir ternyata. Enggak, saya suka nyetir. Jadi karena pendeta ya pakai kata rohani ya. Saya suka drive. Jakarta, Surabaya, Surabaya, Jakarta. Kadang-kadang sendirian. Surabaya, Jakarta saya load langsung. Ya berhenti di rest area. Tapi bayangkan ada tol kan cepat kita. Nah itu akses pergerakan. Sayur jadi nggak busuk. Ikan jadi cepat nyampe. Makanya ada jalan itu selalu ada efisiensi. Ada produktivitas. Ya kan? Coba dulu hasil bisa lama, gara-gara lama busuk. Coba, saudara yang dari Papua, ada ya, dari Papua, Pace, oh ada Pace Papua, ya, ya, atau ya dari Papua, ya coba, Papua sekarang jalan asik, ya, saya kemana-mana ke daerah-daerah jalan asik. Jadi distribusi dari pertanian cepat, yaitu jalan itu produktivitas, jalan itu akses, jalan itu pergerakan. Nah Yesus berkata I am the way, aku jalan. Maka saudara enggak usah takut. Di 2024 tidak ada kata buntu. Karena Tuhan akan membuka jalan. Amin. Sekarang yang tertutup enggak usah takut. Fokus ke Yesus. Yesus sanggup membuka jalan. Bahkan saya bernubuat ini seperti yang saya katakan di ibadah 1. Nanti saudara akan mengalami jalan-jalan yang hebat, jalan-jalan kelimpahan, jalan berkat sampai saudara itu lupa semua kesusahan masa lalu, kesusahan kemarin, lupa semuanya. Karena begitu hebatnya jalan yang Tuhan buat. Amin. Nah itu. Nah sekarang tempat kudus itu apa sih? Kita penuh keberanian masuk tempat kudus. Berani enggak Bapak Ibu? Karena di tempat kudus nggak boleh sombong. Untuk sombong itu nggak butuh kekuatan, sombong saja. Loh, untuk sombong itu nggak butuh kekuatan loh. Langsung sombong saja bisa udah. Coba aja sombong sekarang, langsung bisa. Sombong itu nggak perlu kekuatan, tapi untuk rendah hati itu butuh kekuatan. Makanya orang rendah hati itu kuat. Dirasain tetap tersenyum, diajak tetap membalas dengan baik. Kuat. Orang rendah hati itu bukan orang murahan. Dunia menganggap orang rendah hati lemah. Come on. Rendah hati itu kuat Pak. Sombong tidak perlu kekuatan. Saudara ditendang orang membalas, tidak perlu kekuatan. Tapi saudara ditendang orang mengampuni, itu perlu kekuatan. Loh, saudara ditendang, tendang balas saja, tidak perlu kekuatan. Tapi saudara ditendang, tetap tertawa dan memberkati. Nah Kristen begitu tuh. Makanya Kristen itu kuatnya inside, not outside. Oh iyalah. Dunia ukurannya kuat apa? Badan. Dunia ukurannya kuat apa? Duit. Dunia ukurannya kuat apa? Pangkat. Kita ukurannya kuat, karakter. Ya, loh kita punya Tuhan. Bayangkan. Dilucuti. Ditelanjangi cuma pakai cawat. Makanya dihina-hina Tuhan kita kan. Yesus itu, ya ampun. Waktu disalib. Sakit, tapi dia senang. Karena dia melihat kita diselamatkan. Saya ulangi, ini bahasa agak aneh. Yesus itu waktu disalib sakit, tapi senang. Sakitnya itu sakit senang.
Sementara banyak orang sakitnya sakit hati kan. Dia sakit seneng karena dia melihat seluruh dunia ditebus. Loh, ya kan, dihina kan, dihina. Ditelanjangi, dirobek jubahnya. Katanya anak Allah. Turun dong, turun dong. Wah, kalau kita pencipta langit dan bumi. Coba, dia yang punya langit dan bumi. Oh, kita aja. Ya baru ketua RT saja sombongnya minta ampun. Ya ampun, baru jadi lurah. Dikawal 20 orang. Baru lurah. Apalagi kalau jadi presiden, ribuan orang kawal dia kali. Ya, coba pencipta langit dan bumi. Coba saudara masuk. Saya tuh suka berpikir liar tapi kudus. Berimajinasi saya suka. Saya kalau baca Alkitab berimajinasi. Makanya kadangkala saya bisa meledak, saya bisa tertawa, saya bisa kemudian nangis sendiri baca Alkitab. Oh iya, lalu di Alkitab itu yang lakon jadi, maaf pakai bahasa ini, jadi penjahatnya. Ya sebenarnya penjahat masih oke ya. Pengen ngomong yang lain sebenarnya, tapi saudara wajahnya kudus semua, takut saya salah lagi ya. Ya, coba di Alkitab itu yang kelihatannya lakon ternyata penjahat. Yang kelihatannya penjahat malah jadi lakon. Yang kelihatannya masuk surga malah nggak selamat. Yang kelihatannya masuk neraka, para pelacur, pemungut cukai, debt collector diangkat karena menemukan kasih karunia. Yang sombong-sombong nggak ada di perjamuan Bapa. Sementara orang buntung, pelacur, pengemis diundang masuk kerajaan Bapa. Itu namanya upside down kingdom. Bahasa Indonesianya keren, sungsang. Loh, upside down, sungsang Pak. Yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Pemimpin itu ada di bawah, sementara yang di atas-atas dilempar ke bawah. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati, lakonnya imam, lakonnya orang Lewi, lakonnya Yahudi. Ternyata nggak tolong. Sementara orang Samaria penjahat, maling ini, preman, tersentuh kasih karunia, tolong orang. Yesus tanya, yang sesama manusia siapa? Kita bangga dengan status, jabatan. Kita bangga dengan semua penampilan di luar. Ya, Yesus dihinakan. Turun dong katanya anak Allah. Pertanyaan saya, Yesus bisa turun gak? Pertanyaan berikutnya, mau turun gaya apa? Salto dulu di udara, slow motion lagi. Keren kan? Terus ya gerakan tai chi begitu. Ya kan? Lempar itu mahkota dirinya. Itu jadi kayak senjata bumerang. Wing 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 wing. Itu yang gondrong-gondrong langsung botak langsung kan. Paku dilempar, nancap semua. Dak dak dak. Ya kan? Iya coba bayangkan. Wih, saya seneng begitu tuh. Ya kayaknya orang gak suka sama kita kedip langsung buntung. Orang gak suka sama kita kedip, bannya pecah empat-empatnya. Kita berkata, lu gak tahu gua berkuasa. Loh, jujurlah kita semua suka begitu kan. Tapi kuasa kan tidak pernah menghancurkan. Kuasa itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Saya ulangi, kuasa Tuhan itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Tidak pernah merusak. Ya, apa yang dia katakan? Ampuni mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya film itu Passion of Christ, Mel Gibson punya film. Itu kan ada titik air mata turun dari surga. Bapa menangis melihat anaknya. Bukan tangisan sedih, tapi sebuah tangisan sukacita. Nah kembali. Jadi kuncinya itu. Nah tempat kudus itu apa? Tempat kudus itu adalah tempat yang setan tidak bisa main-main dengan kita. Tempat kudus itu sakral. Ini tata Tuhan. Oke. 1 Timothy chapter 6 verse 16. 1 Timotius 1 ayat 16. Coba kita lihat. Hmm. 1 Timotius 1, saya salah ayat ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Thank you multimedia, saya salah sebut. Nah ini, Bapak Ibu nggak main-main. Coba nanti di rumah ya baca ayat ini pelan-pelan saja.
Jangan terlalu cepat-cepat, pelan-pelan minta Roh Kudus memberi pewahyuan, pelan-pelan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Akibat maut orang mati, akibat maut orang diperbudak. Makanya dulu yang menguasai sekarang dikuasai. Kenapa orang kemudian kalah sama daun? Narkoba itu kan daun. Duit itu dari daun. Yang tadinya menguasai dikuasai. Saudara takut sama singa? Coba aja ke area taman safari atau kebun binatang mana. Ada yang berani nggak keluar dari area, dari mobil kemudian masuk ke area singa, salaman shalom om? Ada yang berani nggak? Saudara, kalau di area singa itu saya merasa bodoh terencana. Bukan saya lihat singa lihat saya bayar lagi. Mereka bebas bergerak, saya terperangkap di mobil, coba bayangkan. Tapi kan demi anak cucu saya lakukan lah. Ya kan? Tadinya kita menaklukkan, kita ditaklukkan. Ya, maut itu. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Hati-hati baca Alkitab. Bukan tempat terang yang tidak terhampiri. Kalau tempat berarti ada batasnya. Ini tempat. Ini terang yang tidak terhampiri. Gak ada tempat yang bisa menampung dia. Wow. Bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tatanya itu api, menakutkan. Api itu tergantung bendanya apa. Kalau saudara karet, kayu, ranting takut api. Kalau emas, makanan enak, nggak takut api. Malah jadi dipanasin kita makan enak. Emas nggak takut api. Makanya tergantung kita. Orang berkata Tuhan itu menakutkan. Come on, ya bagian kita bangun yang benar. Jangan jadi ranting, jangan jadi karet. Habis, karena dia api. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tak terbatas. Bersyukur dia merendahkan hati, memberikan gambarnya lewat Yesus. Makanya nanti ketemu di sorga ya ketemu wajah Yesus itu. Waktu dia jadi manusia, sekarang sudah jadi manusia dalam kemuliaan karena firman jadi manusia. Tapi Bapa sendiri kita tidak tahu seperti apa. Susah otak kita. Makanya jangan samakan Tuhan dengan manusia. Saudara terbatas. Makanya butuh pewahyuan, butuh pandangan rohani. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Kata hormat jelas, itu karakter. Kata kuasa jelas, itu kekuatan yang sungguh tak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah saudara kalau ada di tempat kudus, saudara mau takut apa? Kerajaan Allah, kerajaan yang tidak akan bangkrut. Kerajaan Allah tidak akan hancur. Kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Alkitab berkata Ibrani 12, goncang saja tidak apalagi bangkrut. Makanya kalau orang berkata ini tahun berat, oke secara dunia. Tapi saudara tidak akan hancur. Amin. Saya berdoa akan ada kreativitas baru. Maka itu tadi saya katakan, saudara yang sungguh-sungguh sama Tuhan akan mengalami pengalaman bersama Tuhan. Sampai saudara akan mengalami kelimpahan yang aneh. Sampai saudara lupakan semua kesusahan yang lalu. Kesusahan yang lalu gak ada apa-apanya dibanding apa yang saudara akan alami. Amin Bapak Ibu. Tapi begini, di tempat kuduslah ini ada jalan yang begitu hebat yang akan Tuhan bukakan. Makanya saya dorong yuk masuk di sana. Ya. Kunci apa ini bro? G ya? Oke. Kok pengen nyanyi jadi? Tidak, karena lagu lama banget. Sebenarnya bahasa Inggrisnya bagus, cuma saya nggak hafal lagi. Kita masuk tata suci. Agak ketinggian, gak apa-apa, let's sing together. Bersama para with the angels, seraphim. Mari puji. Sebut namanya Yesusku. Masuk yuk. Kita masuk hadiratnya.
Sekali lagi yuk. Kita masuk. Kita masuk. Tanggalkan yang jorok. Yang sakit sembuh. Yang susah terima kekuatan. Come on, come on. Bukan sekedar nyanyi. Mari puji. Oh yes, Lord. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Oke, Ibrani 10 kita ke ayat 21. Ada beberapa hal yang harus kita bangun. Hebrew chapter 10 tadi, coba kita lihat ayat yang ke-21 I think. 20 kita sudah baca ya, 21 sampai ayat 25. Ini akan saya terangkan beberapa hal. Ibrani pasal yang ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ada the great high priest, imam besar agung, Yesus. Saudara tahu imam besar itu apa? Pioneer, pelopor. Katakan pelopor. Dia sudah melalui yang sekarang ini kita lalui dan akan kita lalui. Tidak ada tempat yang dia belum taklukkan. As a man. Karena imam besar kan itu menjadi pelopor. Mendahului. Jadi kita tinggal ngikutin saja. Makanya saudara ikutin jalan Yesus. Kalau saudara tidak ikutin jalan Yesus ya nggak bisa. Yang tidak takluk pada maut dia. Satu-satunya yang bangkit dari mati. Semua tokoh besar mati dan mati. Semua nabi mati dan mati. Hanya ini satu-satunya yang mati dan bangkit. Saudara percaya itu. Ini kepercayaan kita yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Makanya kalau saudara menyembah yang mati, lah gimana? Kita menyembah bukan Allah yang mati. Dia memang pernah mati as a man. Karena dia tebus kita. Sebab kutuk maut harus dikalahkan. Dia masuk ke Hades, dia bantai setan. Setan sorak-sorai ternyata hari ketiga bangkit. Sukacita saudara. Makanya kalau Passover sukacita. Ini kehidupan kita, ini harapan kita, nggak bisa dikalahkan. Makanya nggak usah takut mati. Toh kita nggak mati, kita akan hidup bersama-sama Kristus. Di dunia mah sementara lah, mau sementara. Papa mertua saya 84 tahun dan sehat, masih bisa main tenis lapangan. Ya kalau nggak di stop main terus. Tapi kan ya lama-lama sudah tua. Saya lihat ketemu papa terakhir, gigi mulai copot, ya kan? Ya mulai turun-turun, ya kan? Ya mau dibawa ke estetika, dokter kecantikan boleh juga. Tapi mau sampai kapan? Melorot kiri ditarik kanan, melorot kanan ditarik kiri, melorot dua-duanya ditarik dua-duanya, melorot semua. Mau sampai kapan? Sudahlah terima nasib kita. Udah, makanya yang cantik gak usah sombong. Cantik itu kan anugerah. Kayak saya ini ganteng, gak sombong kan, biasa saja. Ketawanya mengejek saya. Maafkan yang gak ganteng ya, jangan iri lah. Buat istri saya ganteng katanya. Ya buat beberapa orang nggak ganteng ya nggak apa-apa juga. Tapi kan begini, yang penting ya itu kekekalan itu. Nah Bapak Ibu kembali, dia sudah menjadi pelopor. Makanya hidup ikutin jalan-jalan Yesus. Amin. Ya orang sekarang suka surga sih tapi nggak suka pemiliknya surga. Agak dalam ini. Orang sukanya surga tapi sama pemiliknya nggak suka. Saya datang ke rumahnya Pak Farel, suka rumahnya, suka kulkasnya yang isi makanan. Saya sih nggak suka Pak Farel, ya kurang ajar saya. Nah saudara itu jangan cuma suka tempat, suka pemiliknya. Amin. Saudara kalau nggak bersama Yesus ya saudara nggak ke surga. Walaupun menurut saudara itu surga, kalau nggak ada Yesus nggak ada surga. Oke, nah ini dia. Apa yang harus kita bangun? Saya suka sekali Ibrani berkata ayat 22. Secara cepat ya, waktu saya kurang berapa lama tolong multimedia. Kok agak panjang ini biasanya cepat ya.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kata marilah kita itu ajakan. Kata itu namanya apa? Kata apa Bapak Ibu? Ajakan. Sekali lagi katakan ajakan. Ajakan gak maksa. Tuhan itu gak suka paksa kita. Dia mengajak, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Jadi bagian kita begini, yuk jaga hati tulus. Orang sekarang pinter-pinter, tapi ketulusan langka sekarang. Kadang-kala ibadah saja belum tentu tulus kok. Ibadah dapat apa? Semua ketulusan yang dibangun untuk mendapat sesuatu itu bukan tulus, itu bulus. Saya ulangi, segala sesuatu yang dibangun yang dasarnya ketulusan tapi untuk sesuatu yang mementingkan kita, itu tidak tulus. Tahu bulus ya? Bulus itu cari aman, kura-kura itu ya. Kalau kondisi berbahaya langsung kepalanya masuk. Dia membentengi dirinya dengan keras. Tapi kalau kondisi enak dia muncul. Di tengah kemajuan IT, di tengah kemajuan orang pintar semua berteori berapa. Sorry itu saya, cari orang tulus sekarang langka. Tuhan cari orang yang tulus. Tulus. Udahlah, agak tajam ya. Jangan kerja hanya demi sesuatu yang menguntungkan kita. Kerja karena kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Makanya gak ada diawasi orang. CCTV kenapa berlaku? Ya karena orang sekarang gak tulus. Coba kalau semua tulus, gak perlu CCTV. Orang pikir CCTV menggantikan Tuhan. Come on, Tuhan tahu semuanya kok. Saudara diketahui orang, tapi yang penting diketahui Tuhan. Takut Tuhan saudara. Jangan takut orang, takut Tuhan. Orang takut Tuhan pasti takut orang. Takut hormat. Udah tulus aja lah. Ibadah tulus, memberi yang terbaik, memberi persembahan tulus. Bukan memberi supaya dapat apa. Itu kayak nombok lotre tuh. Saudara memberi saja. Memberi saja. Wong nafas saudara itu dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Coba kalau sekali tarik nafas bayar gocap. Apa enggak bangkrut kita? Coba saudara sekarang ingat yang di rumah sakit lagi megap-megap itu. Nafasnya susah. Coba ingat saja. Tulus lah, tulus. Terus imannya murni. Nah iman yang murni itu harus dibangun dengan kasih. Oke, John chapter 14 verse 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya sebentar saya selesai karena waktunya sudah harus selesai. Ada Holy Communion ya Pak ya? Ada perjamuan kudus ya? Pak Farel yang pimpin? Oh aman. Karena Pak Farel bersama saya kan jadi aman. Nah saya pimpin, yang mimpin siapa masih di Sunter begitu kan jauh ya Bapak Ibu ya. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih penuh, ketaatan penuh, kasih kurang, ketaatan kurang. Tidak ada kasih, tidak ada ketaatan. Orang gak taat pasti gak punya kasih. Karena orang kasih penuh, ketaatannya penuh, kurang kasih pasti kurang taat. Sedikit kasih pasti sedikit taat. Penuh kasih pasti penuh ketaatan. Jadi iman itu dibangun bukan karena agama. Agama itu apa? Upaya kita mencari Tuhan. Gak mungkin bisa. Saya tadi sudah ngomong di ruang pembicara. Tuhan itu mengejar saya dan menangkap saya. Itu kekristenan. Bagian saya buka hati, bukan saya seenaknya. Saudara mau mengejar Tuhan pakai apa? Wong kita manusia berdosa, di sini saja terbatas. Saudara 1 kilometer di luar sana kita tidak tahu. Makanya yang hebat dari kekristenan adalah Tuhan kejar kita, tangkap kita. Sementara agama selalu mengajarkan, ayo terus. Capek hidup. Berapa banyak orang yang capek beragama? Liturgi acara terus, tapi kering. Mau ditangkap Tuhan dong. Berkata, Lord, I am here. Dengan hati yang remuk. Dia mau tangkap kita. Nah, iman dibangun karena hubungan. Istri saya tahu saya tahu istri saya. Masa saya harus tahu istri saya dari orang lain? Kebangetan dong. Karena intim. Yang kedua, ayat 22, Hebrew chapter 10 tadi. Cepat ya, ini sebelumnya mau breakdown banyak tapi ya. Nah, ini bagian kita ya Bapak Ibu ya, untuk masuk tempat kudus itu ketemu jalan. Karena itu ayat 23 berarti ya. Tadi saya sudah baca, mungkin sampai 24. Marilah kita, saya suka kata itu, lembut, ayo diajak. Gak marah, gak maksa. Berpegang teguh pada
berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, Yesus itu adalah setia. Untuk kesetiaan itu Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata kalau kita menyangkal Dia, Tuhan sangkal kita. Kalau Tuhan kita jahat, Dia juga bisa menghukum kita. Tapi kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Untuk urusan kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, percayalah. Nah, pengharapan itu apa? Yuk berpegang pada pengharapan. Pengharapan Yesus. Pengharapan itu bahasa aslinya memakai kata Elvis. Saudara, saya yakin begitu dengar kata Elvis pasti ingatnya Elvis Sukaisi kan. Atau Elvis Presley kan. Elvis itu apa? Elvis itu confidence. Elvis itu apa? Ekspektasi. Elvis itu apa? Antisipasi. Jadi dalam pengharapan itu selalu ada keteguhan, ada antisipasi, ada ekspektasi. Makanya pengharapan selalu bergerak ke depan. Pengharapan tidak pernah memukul kita mundur ke pas. Di pas gak ada harapan, sudah 2023 lupakan. Yang kecewa-kecewa, yang iri, yang marah sama orang yang ngerjain kita. Lupakan saja, sudah lupakan. Jangan hidup di tahun baru membawa yang lama. Mau tahu enggak? Supaya di rumah tidak ada tikus. Supaya di rumah tidak ada tikus. Buang sampah di rumah, tikus hilang. Kenapa banyak tikus di rumah? Lah sampahnya banyak. Bersihin Pak, Ibu, bersihin. Bersihin aja itu. Ya, ada harapan. Ada harapan. Yang di tahun lalu gagal, gak usah marah. Ada harapan dalam Tuhan. Dan harapan itu seperti anchor. Jangkar yang kuat. Tapi yang ketiga, kita selesai. Oke, enggak, saya selesai. Pak Farel sebentar ya, Bapak ya. Kita selesai, terus kita habis ini makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Loh, kan ini jam makan setelah ini ya. Jadi saya mulai lapar ini, makanya mulai agak bodoh kan. Enggak, saya punya kelemahan kalau lapar bodoh. Jadi ini mulai bodoh-bodoh sedikit ya. Oke, nah supaya enggak terlalu bodoh, ya saya harus cepat selesaikan. Ayat 24, brother atau sister di sana, thank you ya. Marilah, yuk kita baca sama-sama 2-3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam apa? Pekerjaan baik. Nah begini Bapak Ibu, marilah kita bersekutu, saling menolong. Tidak usah takut, saudara nolong itu tidak mungkin miskin. Orang memberi, diberi. Orang yang berhemat malah kekurangan. Aminnya nggak mantap ini saudara, ini masih banyak roh pelit yang perlu ditengking ini di sini ya. Roh pelit yang perlu ditengking. Ya, yuk jangan egois. Ya, tatap wajah baik-baik wajah saya yang baik ini. Saudara tahu bang, orang makin rohani itu makin suka menolong. Orang kalau makin rohani, makin pelit. Itu aneh itu. Yang disembah siapa? Yesus tuh sering kurang tidur karena nolongin orang terus, bukan tidak bisa tidur loh. Nolong orang sakit, nolong orang susah, nolong orang apa. Hidupnya nolong terus. Kata kunci dalam hidup Yesus adalah helper, penolong. Nolong terus. Dia berikan semuanya. Lah nyawanya saja diberi apalagi yang lain. Jangan egois yuk, jangan egois. Egois itu penghambat berkat. Egois itu bahasa Italianya keren. Centro di gravita permanente. Jangan tanya saya, itu hafalan Pak. Jadi kalau ada pemain bola, ada back lawan satu, posisi temannya tidak offset, dia tidak umpan temannya, dia tendang dari jarak jauh, sekian meter, melenceng dari gawang lawan. Pasti komentatornya boleh berkata, centro di gravita permanente, es cappuccino, cafe latte. Nah itu kejadiannya ada di Italia maksudnya kan. Ya itu namanya egois dia itu. Harusnya kasih temennya dong. Nah orang egois selalu berpikir untukku. Itu namanya lintah. Lintah itu punya nama kembar, untukku. Saudara pernah lihat lintah? Ada nggak lihat lintah donor darah di PMI? Ditanya mau ngapain? Mau donor darah om? Nggak ada. Lintah itu disikat semua, termasuk petugasnya PMI disikat juga darahnya. Nah lintah begitu, kita nggak boleh. PRJ saling menolong, yang belum ada di KUL, terlibat di KUL. Praktekkan saling menolong. Oke, saya tutup ya. Kapan Eropa mengalami kemunduran? Mundur sekarang. Holocaust jelas. Jutaan orang Yahudi dibantai. Tapi menurut saya 1911 itu momentum. Ngeri. Kapal sombong waktu itu dibangun. Kapalnya oke. Tapi motifnya sombong. Namanya Titanic. Ratusan meter. Ribuan orang di dalam. Sombongnya apa? Iklan di newspaper UK, United Kingdom. Iklannya ngeri banget.
kapal besar, kalaupun Tuhan turun dari langit, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Sombong ya, kayak Babel ini. Saudara tahu kapal ini tenggelam kapan? Di hari pertama pelayarannya. Kan dari UK mau ke Amerika. Nabrak Pak, Ibu, gunung es. Gak kelihatan. Biar goyang, yang lagi dance malah ikut goyang. Gak apa-apa. Toh Tuhan turun dari langit pun kapal ini gak mungkin tenggelam. Tenggelam. Sekian mile ada kapal yang mau menolong. Tapi orang sombong kan gak mau kan. Rasa besar, rasa kuat, rasa hebat, rasa mampu. Namanya karpetiasit. Kasih sign mau tolong, gak mau. Sejarah mencatat kesombongan dihancurkan. 1911 kalau saya gak salah sebut ya. Titanic. Saya berkata ya. Yuk masuk tahun ini. Marilah kita, marilah kita. Marilah kita saling menolong. Marilah kita berpegang pada pengharapan. Marilah kita bangun ketulusan dalam Tuhan. God bless you all PRJ. Tuhan memberkati semua. Happy New Year. Mari bangkit berdiri. Nyanyi lagu ini sekali lagi Bro kasih ke ya. Kita nyanyi yuk bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan ini doa kita. Kita masuk Holy Communion. Bila engkau tak besertaku. Let's sing. Ku tak mau berjalan. Sungguh-sungguh ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Minta pada Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Untuk berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Jadikan ini doa kita. Bila engkau tak bersama Pastor Farah. Untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengingatkan kepada jemaat untuk tidak meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat, supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Sebelum masuk perjamuan kudus, saya ingin membacakan satu ayat dalam firman Tuhan yang Gembala sidang kita Pak Niko mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini suatu sakramen yang begitu sakral. Mari kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Nanti ada bagian di mana kita mengaku dosa. Ada bagian di mana kita mau introspeksi diri kita. Gunakan saat
itu supaya ada perkenanan Tuhan turun atas kita. Amin, amin. Jadi saya ingatkan teman, untuk saudara-saudara, untuk tahun yang baru ini, minggu pertama di tahun 2024, mengintrospeksi diri saat yang baik sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara benar. Karena itu masing-masing introspeksi, lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Jalabashe, Shakalabashe, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Labalashe, Shabalalalalabashe, Shabal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 abo. Yesus, Yesus, ampuni kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasihnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula. Terima, terima, terima pengurapan restorasi yang seutuhnya. Terima, terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku,
kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Para suami, angkat tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan dibuat berhasil. Para istri, kini angkat tanganmu. Tuhan memberkati para istri tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Single parent, kini angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Kini semua jemaat angkat tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini saya undang jemaat tetap berdiri, tetap tinggal dan mengarahkan tangan kepada hambanya Pastor Rubin Ong. Mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan kepada Pastor Rubin Ong. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diberikan kepada kami. Biarlah kami jalan dalam terang firman-Mu saja. Kami memberkati Pastor Rubin Ong, keluarga dan anaknya Tuhan, senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan, kesehatan yang terbaik Engkau berikan pada dia, dan melalui pelayanannya nama Yesus yang dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini saya undang semua jemaat untuk mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan hati kepada Allah Bapa untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika Tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.